Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah semata. Hal ini menjadi dasar kepercayaan umat Islam yang dituangkan dalam kalimat syahadat. Kata Islam berasal dari bahasa Arab al-Islam yang bisa berarti berserah diri, selamat, sejahtera, serta damai. Saat ini diperkirakan terdapat antara 900 juta hingga 1,4 miliar umat muslim yang tersebar di seluruh dunia. Populasi muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Untuk masuk ke dalam Islam, seseorang hanya diharuskan mengucapkan kalimat syahadat, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah tauhid, yaitu mengakui keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Konsep ini dituangkan dengan jelas dan sederhana pada surat Al-Ikhlas. Penggambaran dan visualisasi Tuhan dilarang karena dapat berujung pada pemberhalaan dan justru penghinaan, karena Tuhan tidak serupa dengan apapun. Sebagai gantinya, Islam menggambarkan Tuhan dalam 99 nama Asma'ul Husna yang menggambarkan sifat ketuhanannya sebagaimana terdapat pada Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah nabi utama dan terakhir dalam ajaran. Muhammad tidak diposisikan sebagai pembawa ajaran baru, melainkan merupakan penutup dari rangkaian nabi-nabi yang diturunkan sebelumnya. Terlepas dari tingginya statusnya sebagai seorang nabi, Muhammad dalam pandangan Islam adalah seorang manusia biasa. Namun setiap perkataan dan perilaku dalam kehidupannya merupakan bentuk ideal dari seorang muslim. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal istilah hadis, yaitu kumpulan perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Umat Islam merujuk Al-Quran sebagai kata-kata atau kalimat di dalamnya, bukan pada bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap selama 22 tahun lebih. Orang yang menghafal keseluruhan Al-Quran disebut sebagai hafiz. Rumah ibadat umat muslim disebut masjid atau masjid. Masjid tertua di dunia bernama Masjid Quba yang didirikan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Ibadah yang biasa dilakukan di masjid antara lain sholat berjamaah, ceramah agama, perayaan hari besar, diskusi agama, belajar mengaji atau membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ibadah besar lain umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Dua hari raya besar umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri berarti suci. Idul Fitri dirayakan setelah umat Islam berpuasa pada bulan suci Ramadan. Pada hari ini dilakukan salat Id. Pada Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah salat, dilakukan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Kebanyakan umat Kristen di Indonesia menganut Kristen Katolik dan Protestan. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang berarti umum atau universal atau keseluruhan. Pada tahun 2005, sekitar 3,05% penduduk Indonesia beragama Katolik. Umat Kristen beribadah di gereja. Selain sebagai nama tempat, istilah gereja juga bisa mengacu pada badan pengelola gereja. Secara umum, sebutan gereja Katolik merujuk pada Gereja Katolik Roma. Kata Roma ditambahkan karena gereja Katolik mengimani paus yang berkedudukan di Roma sebagai kepala gereja. Penambahan kata Roma sebenarnya bukanlah nama resmi. Katolisisme itu percaya bahwa Allah itu Esa. Allah eksis secara berbeda dan mendahului ciptaannya. Meskipun demikian, tetap hadir secara intim dalam ciptaannya. Katolisisme itu juga Trinitarian, percaya bahwa meskipun Allah itu Esa dalam hakikat, esensi, dan keberadaan, namun ia eksis dalam tiga pribadi ilahi yang masing-masing identik dengan satu esensi, yaitu Trinitas. Tiga pribadi tersebut adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dalam keyakinan Katolik, manusia mula-mula diciptakan untuk hidup dalam persatuan dengan Allah. Karena ketidaktaatan manusia pertama, hubungan itu putus sehingga dosa serta maut datang ke dunia. Kejatuhan tersebut menjadikan manusia berstatus dosa asal, yakni keterpisahan dari status aslinya yang intim dengan Allah. Yesus datang ke dunia menjadi Allah sekaligus manusia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah. Kitab suci umat Kristiani adalah Alkitab atau sering juga disebut Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Inggris kuno, Gospel, yang berarti kabar baik atau berita baik. Kata Injil adalah terjemahan dari kata Evangelion dalam bahasa Yunani yang berarti kabar baik atau berita sukacita. Salah satu teks yang pertama dicetak oleh mesin cetak adalah Alkitab. Salah satu hari besar umat Kristen adalah Natal. Natal berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Maksudnya adalah kelahiran Yesus Kristus yang diperingati setiap 25 Desember. Meski para pakar dewasa ini sepakat bahwa Yesus sebenarnya tidak lahir pada hari itu, hari kelahirannya tetap dirayakan pada tanggal 25 Desember. Agama Kristen bervariasi berdasarkan budaya, kepercayaan, dan aliran yang jumlahnya ribuan. Selama 2 milenium, kekristenan telah berkembang menjadi 3 cabang utama, yaitu Katolik Roma, Protestanisme, dan Ortodoks Timur. Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi itu muncul setelah protes Martin Luther kepada gereja Katolik pada tahun 1517. Kata Protestan berasal dari bahasa Latin, protestatio, yang berarti deklarasi. Kata Protestan diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran dan otoritas gereja Katolik Roma. Pada tahun 2005, sekitar 5,9% penduduk Indonesia beragama Protestan. Ketika Martin Luther menerjemahkan kitab suci menjadi bahasa Jerman, pengikut-pengikutnya mulai memiliki pandangan yang berbeda-beda akan kitab suci tersebut. Lalu terjadilah pertentangan penafsiran antara umat satu dengan yang lain. Inilah yang membuat agama Kristen Protestan sekarang banyak terbagi-bagi lagi menjadi denominasi-denominasi lagi. Agama Kristen berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke sorga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam dari Perjanjian Lama. Kekristenan adalah monoteisme, yang percaya akan 3 pribadi Tuhan, atau Tritunggal, atau Trinitas. Tritunggal dipertegas pertama kali pada Konsili Nisea pertama pada tahun 325 Masehi yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantin I. Kitab suci umat Kristiani adalah Alkitab, atau sering juga disebut Injil. Kata Injil berasal dari bahasa kuno, Gospel, yang berarti kabar baik atau berita baik. Alkitab dibagi dalam 2 bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah bagian utama pertama dalam Alkitab, ditulis sebelum kelahiran Yesus Kristus. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis setelah kelahiran Yesus dan dalam bahasa Yunani. Agama Hindu berasal dari India. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih eksis hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah Kristen dan Islam dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 miliar jiwa. Mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali dan sebagian kecil di Pulau Jawa dan Lombok. Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme karena memuja banyak dewa. Namun dalam aliran agama Hindu di Indonesia, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yaitu Brahman, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk yang disebut dewa. Dalam keyakinan umat Hindu, moksha merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya karena tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu maupun benda material. Pada saat mencapai keadaan moksha, jiwa terlepas dari siklus. Dalam agama Hindu, pembagian golongan masyarakat atau kasta disebut dengan catur warna, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Status ini didapat sesuai dengan pekerjaan seseorang, bukan sejak lahir.
Caturwarna menekankan seseorang agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengetahuan. Rigveda adalah kitab yang paling utama. Weda banyak dituliskan dengan aksara Dewa Nagari yang berasal dari India bagian utara. Aksara ini terutama dipergunakan untuk menuliskan bahasa Hindi dan bahasa Sanskerta. Bentuk ritual yang terkenal oleh umat Hindu Bali adalah ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat atau kremasi umat Hindu Bali. Hari raya umat Hindu Bali adalah hari raya Nyepi yang dirayakan setiap tahun baru Saka, yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera. Untuk itu umat Hindu Bali melakukan pemujaan suci terhadap mereka. Agama Buddha lahir di negara India, lebih tepatnya lagi di wilayah Nepal sekarang, sebagai reaksi terhadap agama Brahmanisme. Pencetusnya adalah Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Gautama Buddha oleh pengikut-pengikutnya. Ajaran Buddha sampai ke negara Tiongkok pada tahun 399 Masehi, dibawa oleh seorang biksu bernama Fa Xian. Masyarakat Tiongkok mendapat pengaruhnya dari Tibet, kemudian disesuaikan dengan tuntutan dan nilai lokal. Dalam agama Buddha, yang disebut Buddha bukanlah Tuhan. Kata Buddha berasal dari bahasa Sanskerta, berarti mereka yang sadar, yang mencapai pencerahan sejati. Semua orang yang mencapai pencerahan disebut Buddha. Siddhartha Gautama adalah guru agama dan pendiri agama Buddha yang sering disebut sebagai Buddha Gautama atau Buddha. Ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebuddhaan atau pencerahan sejati, di mana roh manusia tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir, yaitu proses kelahiran kembali jasmani dan batin yang baru dari jasmani dan batin lama akibat kekuatan kamma atau perbuatan. Untuk mencapai itu, tidak ada dewa-dewi yang dapat membantu, hanya dengan usaha sendirilah kebuddhaan dapat dicapai. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Di dalamnya terdapat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Vinaya Pitaka, isinya aturan-aturan untuk biksu atau biksuni, Sutra Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Tempat ibadah agama Buddha disebut vihara. Ada beberapa aliran dalam agama Buddha, yaitu Buddha Theravada, Buddha Mahayana, Buddha Vajrayana, Buddha Tantrayana, dan Zen. Pengikut Buddha merayakan hari Waisak yang merupakan peringatan 3 peristiwa, yaitu hari kelahiran Pangeran Siddhartha, nama sebelum Buddha, hari pencapaian pencerahan sempurna Pertapa Gautama, dan hari Sang Buddha mangkat mencapai Nirwana. Konfusianisme muncul dalam bentuk agama di beberapa negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan RRT. Agama Konghucu di Indonesia adalah kepada pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa. Namun, pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Maka muncullah agama Konghucu. Konghucu atau Konfusius terkadang disebut Kongcu atau Kongfuzi atau Kongzi. Ia adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan berasal dari Tiongkok. Falsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan. Oleh para pemeluk agama Konghucu, ia diakui sebagai nabi. Ajarannya meluas ke Jepang, Korea, dan Vietnam. Konghucu bukanlah pencipta agama ini, melainkan menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya. Ajaran Konfusianisme atau Konghucu dalam bahasa Tionghoa adalah Rujiao, yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Ajaran ini mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi. Kuil Kongzi adalah kuil yang dibangun untuk memperingati Konfusius atau Konghucu, serta untuk meneruskan filsafat Konfusianisme. Di Indonesia, tempat ibadah resmi umat Konghucu adalah Litang, yang artinya adalah gerbang kebajikan. Kitab suci Konghucu adalah Sisu Wujing yang terbagi 2 kelompok, yaitu Wujing atau kitab suci yang 5 dan Sisu atau kitab yang 4.
Hari raya keagamaan resmi Konghucu adalah Tahun Baru Imlek. Inti kepercayaan penganut agama Yahudi adalah wujud Tuhan yang Maha Esa, pencipta dunia yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, menurunkan undang-undang Tuhan, Torah atau Taurat kepada mereka, dan memilih sebagai cahaya kepada manusia sedunia. Penganut Yahudi mempercayai Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa beliau dan cucu cicitnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada Tuhan. Perjanjian ini kemudian diulangi oleh Ishak dan Yakub. Karena Ishak dan Yakub berasal dari bangsa Yahudi, mereka percaya merekalah bangsa terpilih. Penganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, seperti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan beriman kepada Tuhan. Sebagai balasannya, mereka akan menerima cinta serta perlindungan Tuhan. Tuhan kemudian menganugerahkan mereka 10 perintah Allah melalui pemimpin mereka, Musa. Hari Sabtu merupakan hari utama yang biasa disebut hari Sabat. Antara Jumat sore sampai Sabtu sore, mereka akan menyalakan lilin dan meminum anggur serta roti yang telah diberkati. Rosh Hashanah adalah tahun baru. Yom Kippur adalah hari penerimaan taubat. Sinagoga merupakan pusat masyarakat serta keagamaan yang utama dalam agama Yahudi. Rabi adalah mereka yang pakar dalam hal-hal keagamaan. Kitab suci Yahudi disebut Tanakh, yang terdiri atas 24 buku yang dihimpun dari kumpulan Torah atau Taurat atau Pentateuch, Nevi'im atau para nabi, Ketubim atau tulisan. Selain itu juga ada Talmud yang merupakan terjemahan serta komentar mengenai Torah dari para rabi dan cendekiawan undang-undang. Dalam Talmud termasuk Mishnah dan Halakah, kode undang-undang masyarakat utama penganut agama Yahudi, Gemara, Midras, dan Agodah, legenda dan kisah-kisah lama. Sementara Kabbalah merupakan teks lama yang berunsur mistik dan menceritakan zat-zat Tuhan.